Pemirsa, peluang Pilkada Jakarta 2024 berlangsung satu putaran sangat terbuka. Tapi dua putaran juga masih memungkinkan dan akan kian sengit jika benar-benar terjadi. Untuk membahasnya lebih dalam, pemirsa, sudah bersama kami melalui via Zoom ada juru bicara Ridwan Kamil Suswono, Muhammad Arief Rosyid Hasan, juru bicara Pramono Rano, Aldi Perdana Putra, dan Direktur Eksekutif Foxpol Center, Pangi Syarwi Caniago. Selamat sore, Mas Arief, Mas Aldi, dan juga Bang Pangi. Selamat sore semua. Selamat sore semua. Selamat sore semuanya. Baik. Siap, Bang Arief. Baik, saya mau ke Mas Arief terlebih dahulu. Bagaimana Anda menanggapi terkait dengan hasil hitung cepat yang dilakukan pada saat Pilkada Jakarta kemarin? Ya, yang pertama kita tentu saja ya mengapresiasi seluruh kerja-kerja dari teman-teman KPU, Bawaslu, ya, seluruh perangkat KPPS, sehingga alhamdulillah berjalan dengan kondusif, ya. Yang kedua, sebagaimana konferensi pers yang disampaikan semalam oleh Pak Riza Patria dan tadi keterangan Bang Dasko selaku Dina yang bersangkutan di Rijo, bahwa Pilkada Jakarta ini akan berlangsung dua putaran. Ya. Ibarat main bola, ini 1 kali 45 menitnya udah beres nih. Jadi kita istirahat dulu, santai-santai gitu kan. Jangan terlalu euforia berlebihan juga, karena masih ada 1 kali 45 menit tambahan ini yang insya Allah kita yakin betul bahwa kemenangan akan kita raih. Gitu. Oke, strategi apa yang telah Anda dan juga tim persiapkan terkait dengan bila mana nanti memang terjadi putaran kedua? Ya, tentu kita pertama mengevaluasi seluruh apa yang sudah terjadi ya dengan di putaran pertama, dan hasil evaluasi itu pelan-pelan sudah kami kumpulkan gitu ya, dan insya Allah dengan strategi yang tentu kami tidak bisa bicara di sini, kita akan memastikan 1 kali 45 menit yang kedua ini atau putaran kedua ini bisa berjalan dengan baik ya, sebagaimana yang sudah sering juga disampaikan ya, bahwa insya Allah seluruh kekuatan dari Kim Plus, seluruh kekuatan dari relawan ya, seluruh kekuatan dari teman-teman yang selama ini ya, kemarin kan konsentrasi dari Kim Plus dan segala macam ini memang di berbagai daerah gitu, sehingga nanti insya Allah kita akan solid semua, kita akan merapatkan semua lagi, berkumpul di Jakarta dan menyambut kemenangan ya insya Allah untuk Ridho. Baik, saya mau ke Mas Aldi. Kalau dari tim Pramono Rano ini telah mengklaim bahwa Pilkada Jakarta memang sudah selesai satu putaran. Seyakinkah itu dari tim Anda, dan apakah tidak ada persiapan bila nanti terjadi putaran kedua sebenarnya, Mas Aldi? Kalau bicara klaim itu kan kita harus berdasarkan fakta dan data. Karena kalau kita bicara kemarin, dari quick count saja, dari 8 lembaga survei, 6 sudah membuktikan bahwa nilai kami di atas 50% dan hanya 2 yang menilai kami di bawah 50%. Tapi itu dari quick count kan. Dan tadi pagi juga Mas Pram dan Bang Dul sudah bilang kepada media dengan berdasarkan data hasil real count dari KPUD dan juga dari hasil KWK, kami sudah mendapatkan angka di 50,07%. Berarti di sini sebenarnya sudah bukan klaim lagi, karena ini sudah bicara fakta dan data, bahwa yang kami persiapkan adalah bagaimana caranya agar kami bisa mempercepat akselerasi nanti ketika sudah ditetapkan oleh KPU agar langsung bisa bekerja, karena kemenangan ini adalah kemenangan bagi seluruh masyarakat Jakarta. Oke, tadi Mas Arief sempat mengatakan jangan terlalu cepat untuk bisa mengklaim begitu ya terkait dengan pemenangan ini. Apakah Anda setuju atau bagaimana sebenarnya? Jangan terlalu cepat euforia, Mas. Euforia. Ya. Kita bukannya euforia Bang, tapi izin ini kita
kita menafsirkan dari data dan fakta yang ada. Karena kan Form C1 ini kan sudah diupload juga kan oleh KPU ke website dan juga sudah direkap melalui Sirekap. Nah, kami ini berdasarkan fakta dan data tersebut. Jadi ya mudah-mudahan ini berjalan lancar sampai penetapan KPU. Walaupun segala sesuatunya sudah kami antisipasi, tentunya kami akan terus berjuang karena yang kami pegang ini adalah 50,07% suara masyarakat Jakarta yang tentu mengharapkan Mas Pram dan Bang Dul ini agar bisa segera mengeksekusi program-programnya untuk menjadikan Jakarta menyala. Oke, saya mau ke Bang Pangi. Bang Pangi, kalau lihat dari hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, kira-kira kalau menurut Anda faktor-faktor apa yang membuat dari pasangan Pram Rano ini unggul kalau dari versi Foxpol Center? Iya, kalau kita mencermati unggulnya Pram ya per hari ini itu menunjukkan bahwa memang meskipun diusung oleh satu atau dua partai politik, tapi mesin partainya aktif. Tapi kemudian di RK memang mungkin tidak maksimal ya, mungkin banyak terjadi split ticket voting, tidak sejalan antara pilihan partai dengan pilihan calon gubernurnya. Itu juga mempengaruhi faktor konsolidasi partai ID atau kekuatan mesin partai PDIP-nya itu panas di ujung, itu mempengaruhi juga. Yang kedua adalah termasuk mungkin ada juga pengaruh Abah Anies ini ya, bertarung dengan Jokowi effect gitu ya, mana yang ini mantan presiden, ini mantan gubernur. Ternyata jangan-jangan Jokowi effect itu berbeda pengaruhnya antara Jakarta dengan Jawa Tengah. Karena begitu kompleksitasnya Jakarta, etnisnya juga banyak, berbeda dengan misalnya Jawa Tengah hanya etnis Jawa, di sini ada Sunda, ada Batak, ada Minang, dan seterusnya. Kemudian juga di samping itu adalah program-program yang ditawarkan mungkin juga akan mempengaruhi mana yang betul-betul mampu mengatasi masalah yang per hari-hari dihadapi masyarakat, yang persoalan yang sebetulnya mereka ingin selesaikan, itu bisa memberikan harapan ke Pram atau ke RK. Itu juga mereka lihat mana yang paling konkret gitu, mana yang paling real, mana yang paling masuk akal bagi mereka. Kemudian juga mungkin pengaruh debat juga sedikit banyaknya juga mempengaruhi. Kemudian soal isu yang berkembang, ada yang mendongret, misalnya ada yang kemudian tergelincir pada isu-isu yang justru itu mendongret elektoralnya sendiri. Tapi ada yang kemudian mereka sentimennya positif dengan isu yang dibangun, itu juga akan mempengaruhi peta elektoral. Kemudian selain tadi ada endorse, juga sangat mempengaruhi. Di samping itu juga sosok figur yang mereka, satu sosok figur yang likability, popularity, dan acceptability-nya bagus. Ada satu sosok figur, apakah gubernurnya, wakil gubernurnya tidak terlalu dikenal, atau kemudian tidak banyak melakukan hal-hal yang blunder dan seterusnya. Itu juga sedikit banyaknya juga mengerus. Tetapi pada semua poin-poin tadi, yang sangat penting adalah kembali kepada personalisasi kandidat, center of kandidat, bahwa memang di dalam setiap kontestasi, kalau kita uji dalam pendekatan empirik objektif kita, multivariat variabel, yang disebut dengan mana yang lebih besar pengaruh partai pengusung, atau figur, atau program, atau isu. Nah, sebenarnya yang paling besar pengaruh dalam setiap rangkaian pilkada, setiap hajatan pilkada adalah bicara tentang lagi-lagi kepada ketokohan dan figur. Nah, kemenangan Pram atau Rano berdasarkan survei quick count hari ini, walaupun sebenarnya, mohon maaf ya, kita Foxpol juga quick count di Jakarta. Untuk kemenangan, iya, Pramono Rano unggul signifikan dibanding RK. Tapi untuk bicara tentang putaran 1 atau putaran kedua, saya tidak bisa lagi, karena sudah direntang margin lebih kurang 1%. Itu kita akhirnya tidak bisa, konklusinya nggak ada. Bisa 50,01, bisa kemudian di bawah 49. Jadi ini juga kita tidak bisa, semua asosiasi bersepakat, bukan asosiasi ya, semua lembaga survei untuk soal putaran 1 atau putaran 2 kita sudah nggak bisa ngambil kesimpulan. Tapi untuk pemenang, iya, untuk sejauh ini pemenangnya adalah Pram Rano. Mas Pangi, mungkin perlu dijelaskan juga tuh soal partisipasi pemilih yang belum maksimal ya. Karena baru 50-an% kan ya, dan sebelumnya kan hampir 70%. Jadi menurut saya itu salah satu faktor juga kali yang buat ini. Iya, Bang Arief, itu memang dalam sejarah rangkaian pilkada di Jakarta yang pernah kita saksikan ya selama 2012, 2017, kemudian 2024.
itu golput paling tinggi itu terjadi pada rangkaian di 2024. Itu 42% golput. Kemudian 2017 itu hanya 23% golput. Kemudian 2012 ada 30% yang golput. Itu Artinya 20%-nya masuk ke Ridho semua tuh ntar, Mas. ya kita nggak punya data itu, kita nggak bisa. Optimis banget ini Bang Arif ini. Iya. Tapi intinya golputnya besar 42%. Apakah karena tidak ada Abah kemarin Anies maju, tidak ada alternatif sehingga mereka nggak mau TPS, atau mereka punya KTP tapi hidupnya di luar Jakarta, atau apa gitu. Jadi 2017 itu kuat sekali, tingkat partisipasi lumayan bagus karena terjadinya mengentalnya blok ideologis kan. Jadi isunya kuat waktu itu, sehingga memang partisipasi orang untuk ke TPS itu ada yang berjihad gitu. Jadi semangat mau ujian, mau petir, mau badai, pokoknya harus milih nih. Tapi kemarin itu memang tingkat partisipasi poten turnout-nya menyimpan banyak masalah. Gitu. Ya. Baik. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Pertama dari Mas Arief tadi juga sekalian menanggapi bahwa terkait dengan pengaruh yang paling besar ternyata dari ketokohan atau seorang figur dari seseorang terkait dengan mendukung salah satu paslon. Dan juga tadi Anda sempat menyatakan bahwa yang golput sekitar ada 20% lagi akan masuk kepada pasangan Ridwan Kamil Susono. Percaya diri itukah dari Anda atau seperti apa persiapan juga yang akan Anda lakukan ke depannya? Mas Arief silakan. Iya, yang pertama saya pengen jadikan catatan statement dari Bu Mega tadi ya. Jadi terima kasih Bu Mega sudah mengingatkan rakyat Indonesia buat hati-hati bansos ya. Dan itu nampak betul bansos-bansos dari 03 itu tertahan di Pulau Seribu ya. Ada beberapa tuh videonya. Jadi terima kasih Bu Mega. Bu Mega sebagai negarawan luar biasa mengingatkan kadernya untuk tidak menghalalkan segala cara dalam menang di Pilkada Jakarta ini. Yang kedua, insya Allah ya, kami hakul yakin seyakin-yakinnya, yakin yang paling puncak, insya Allah Ridho menang di 1 kali 45 menit yang kedua. Ya, kita memastikan seluruh kekuatan yang kita miliki di zaman Pilpres memenangkan Pak Prabowo ya. Karena ini kan Mas Pepe ini tim sesnya Abah yang kemudian jadi tim sesnya PDIP sekarang. Jadi kalau ditambah kekuatan mereka itu insya Allah masih menanglah Pak Prabowo. Jadi kita hakul yakin putaran kedua Ridho menang. Oke, baik. Selanjutnya Mas Aldi silakan sekaligus menanggapi tadi soal bansos yang disampaikan Mas Arief. Ya, kalau ada isu-isu seperti itu kan itu menjadi kewenangannya Bawaslu. Tinggal dilaporkan saja, dilihat faktanya seperti apa. Ya, saya tidak bisa banyak berkomentar karena itu adalah ranahnya Bawaslu sekali lagi. Tapi yang pertama, balik lagi, kami tidak berani berbicara tanpa fakta dan data karena hari ini Mas Pram dan Bang Dul itu sudah berbicara di depan seluruh media atas kemenangannya karena berdasarkan data siapa? Datanya KPUD Jakarta yang sudah diupload melalui Sirekap dan sudah keluar angkanya 50,07%. Ya kan, berarti kami menang 50% plus 2.943 suara kalau tidak salah angka tepatnya seperti itu. Berarti di sini masyarakat Jakarta percaya dan balik lagi angka ini bukan dari angka asal-asalan atau dari kekuatan entah berantah. Karena angka ini adalah progres. Harus diingat masyarakat Jakarta bahwa Mas Pram ini berangkat dari 0,1% dan tidak pernah mengklaim di awal seperti salah satu orang lah. Itu mengklaim bahwa ya kami harus menang di atas 50% lebih lah, kok perlu 58% menang harus jauh. Mas Pram tidak pernah takabur seperti itu. Mas Pram terus berjuang dari akar rumput permasalahan dan mencoba menjawab seluruh permasalahan di Jakarta. Dan mungkin itulah yang membuat akhirnya masyarakat Jakarta jatuh cinta. Dan akhirnya secara step by step terlihat dari grafik yang terbentuk oleh lembaga survei. Dan akhirnya ya sangat memungkinkan Mas Pram ini mendapatkan angka 50,07% dan menang satu putaran. Dan kami yakini angka itu adalah fakta. Dan apapun yang terjadi akan kami tetap kawal sampai KPU mengumumkan karena kami menghargai dan menghormati segala keputusan KPUD Jakarta. Dan kami telah mempersiapkannya dan insya Allah Jakarta akan segera mendapatkan gubernur dan wakil gubernur yang tentunya Pramono dan Rano Karno yang bisa menjawab seluruh permasalahan di Jakarta.
Baik. Siap-siap 2 putaran. Bang Pangi Satu silakan. putaran bang, mahal 2 putaran. Bang Pangi silakan Bang. Ya daripada habis itu putaran deal aja, jadi uangnya dibagi. Iya, udah supaya menutup kekalahan kemarin bayarnya, enggak ini bayar kita nggak usah tarung lagi. Tapi jadi yang rugi gitu, yang menang, yang Halo. intinya sebenarnya ya kita serahkanlah kepada KPU ya yang punya. Kalau quick count ini kan hanya menggambarkan hasil kemarin, jadi tidak bisa jadi keputusan ya. Kita apapun yang terjadi ya tentu harus siap. Pak Mas Pramono dengan Bang Dul juga harus siap kalau memang terjadi putaran 2. Tapi kalau kemudian tidak ya artinya akan siap-siap untuk bekerja untuk rakyat Jakarta. Jadi intinya kita berharap memang bagaimana melihat situasi kemarin tetap mudah-mudahan tetap menjadi lebih baik ya. Kalaupun nanti ada putaran kedua tingkat partisipasinya lebih baik. Kalaupun tidak ada putaran kedua maka kita berharap untuk menunaikan semua janji-janji politiknya, kemudian bekerja untuk menjawab apa yang hari-hari dihadapi oleh masyarakat Jakarta. Karena memang pilkada ini kan mahal ya, jangankan untuk menang ya, untuk kalah aja mahal sekali. Jadi ini bagaimana pertaruhannya adalah pertaruhan untuk memulihkan kepercayaan publik itu juga menjadi penting. Dan bagaimanapun Jakarta ini adalah etalase politik nasional. Jangan jadikan Jakarta nanti hanya untuk kepentingan politik hajatan batu loncatan, hanya untuk kepentingan pilpres. Itu yang seringkali pemilih di Jakarta ini dikorbankan di situ. Jadi hanya kepentingan pragmatis ketimbang kepentingan bagaimana mengurus rakyat Jakarta untuk mengatasi masalah-masalah yang hari-hari mereka hadapi. Baik, kita tunggu nanti hasil resmi dari KPU yang memang akan disampaikan pada tanggal 16 Desember 2024, apakah 1 putaran saja atau bisa 2 putaran. Terima kasih Mas Arief dan juga Mas Aldi serta Bang Pangi telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Ya Mas Pangi. Salam sehat selalu. Nanti kita undang Bang Arief ya di pelantikan. Terima kasih. Sama.